Kemasannya kokoh, kemasannya kuat. Masuk 70.000. Sumpah aku belum pernah semua ini sama owner skincare kayak Deviana kemarin itu. Aku nggak pernah sejulit ini dan aku nggak komentar apapun. Tapi sama si betul-betul kayak ya Allah, kenapa nggak jatuh aja. Aku orang Aceh ya, aku orang Aceh, tapi aku nggak dukung dia, aku dukung dokter. Apalagi pas dia bilang harga ambiar 1.200.000, kemasannya kokoh. Nih ini ya, satuan ini 160.000 udah promo. Kokoh kokoh. Ini juga ya, kokoh. ini Insta Perfect kokoh. Ini juga kokoh. Ya kan, ada gila-gilanya lu si Sheila Sokia ini, ya Allah. Gitu kali kok jadi brand owner. Udah balik gayo. Kalian di preman, tapi kalian ditusuk, dimakan uang kalian semuanya sama dia. Yang dapat uang siapa dari sini semuanya? Dia dibayar sama owner skincare besar. Melindungi masyarakat itu bukan kapasitas dia. Kapasitas dia ini Bepom semuanya, bukan dia. Di sini kalian kira dia berapa udah dapat uang dari semuanya? Dia tuh dibayarin, asal kalian tahu. Dibayarinnya tahu nggak sama siapa? Pemasok merkuri terbesar di Indonesia, asal kalian tahu. Dia ini udah jolim. Aku tuh udah diam selama berbulan-bulan loh. Aku tuh udah pernah baik sama dia. Ini udah nggak bisa. Ya udah, dia mau bawa ke Polda, aku ikutin. Tapi dia harus bertanggung jawab ya. Aku pun ikut ke Polda. Iya, Ke Polda sekarang. Polda Metro Jaya sekarang, ayo. Udah enak malah. Udah enak. Tanyain yang 20M. Ya udah enak. Udah enak. Iya, oke, datang. Suruh dokter aja sekarang sekalian. Telepon dokter aja. Biar kalian tahu semuanya fakta kebenarannya malam ini juga apa yang dilakukan sama si dokter Bopeng ini. Dia masih Sekarang berlanjut dia review. mau salahkan aku dokter Bopeng. Tuntut, memang muka dia Bopeng. Dia meras bawa nama-nama instansi negara. DPR RI. DPR RI yang itu. Dia bakal berat kali ini nih. Berat kau Samira. Samira, kau berat malam ini ya Samira ya. Samira, kau mau lapor aku kan, ini aku sebut nama kau. Samira, sebut. Dopeng, doktif. Kau tuntut sekarang aku. Kau tuntut. Tadi itu dia dinasehatin loh sama Bepom. Mungkin sadar, ternyata pulang dari. Tak berniat menjatuhkan skincare Sheila Sokia, Doktif mengaku hanya ingin mengedukasi masyarakat. Perseteruan antara Doktif dengan pembisnis Sheila Sokia masih menjadi sorotan masyarakat. Berawal dari mengulas skincare hingga memicu keributan, kontroversi tersebut menimbulkan pro kontra dari masyarakat. Tak sedikit dari publik yang turut mendukung tindakan Doktif. Namun, banyak juga yang menuding jika Doktif tak mempunyai kapasitas. Saat menjadi bintang tamu dalam Pagi-Pagi Ambiar, Doktif pun memberikan klarifikasi atas tindakannya yang mengulas skincare dari Sheila Sokia yang ia bongkar ke publik. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Sheila Sokia, bener gak sih ucapannya? Guys, gini ya, baru aja tadi lewat beranda bahwa ada orang yang pakai brand orang, tapi dia ngaku udah gitu tanpa ada permisi Bu Bebo sama orang yang punya produk, guys. Dia bikin logonya berdasarkan logo dia. Gini ya, saya kasih tahu ya, di dalam bisnis pun ada etika ya. Jangan suka menghalalkan segala caramu. Orang lain yang sudah susah payah mencari bahan, mencari materialnya, apapun yang mau dijual dengan kualitas yang bagus tapi harga murah. Itu dengan otak, ya kan? Seenaknya aja dia ambil barang itu lalu dibikin, dan bodohnya lagi merek atau logo si yang satunya lagi itu tidak dibuang sama dia tapi ditimpe gitu loh, guys. Aduh, ampun. Kalau mau kayak begitu, kamu harus ada yang namanya bargaining, harus ada agreement antara you and orang yang kamu ambil barangnya. Seperti itu. Mau apapun alasan statement kamu, tetap itu tidak beradab namanya. Oke? Jadi dalam bisnis dan secara psikologis, orang yang menghalalkan segala cara, hati-hati loh, something wrong with you. Oke? Pantesan cepet kaya, pantesan mengendorse sana sini, artis membiayai sana sini dengan cara seperti ini. Apakah ini termasuk uang halal?
Malu loh sama kerudungnya, malu loh sama jualannya, berlipat-lipat ganda kamu naikkan, itu terserah kamu. Tapi harus persetujuan orang yang punya barang. Seperti itu. Ada loh, kalau memang kamu mau seperti itu, kamu beli barangnya di luar, tapi logonya logo kosong. Nah, kalau kamu mau begitu, kamu beli produknya, tapi agreement, perjanjian. Gitu loh, Sela Saukia, ya. Jangan kayak begitu lagi ya, memalukan tau gak sih? Malulah sama kerudungmu, harusnya seorang yang berkerudung tuh mempunyai amanah yang baik, yang mempunyai, bisa dipercaya dan dipahami oleh semua masyarakat dan pembelinya. Jangan sampai masyarakat dirugikan dengan melipat gandakan harga yang tidak masuk akal. Oke? Apapun urusanmu, itu adalah urusanmu dengan Tuhanmu. Tapi jangan bawa-bawa customermu untuk menderita. Di sisi lain, tak hanya skincare dari Sela Saukia, brand-brand lain pun rupanya juga pernah diulas oleh Doktif. Alih-alih ingin menjatuhkan, Doktif hanya berniat untuk mengedukasi masyarakat tentang komposisi sebenarnya yang ada di suatu produk tersebut. Supaya masyarakat tahu ini produknya sesuai nggak sih sebenarnya antara yang dia klaim dengan komposisi yang sebenarnya, ujar Doktif. Menurut Doktif, sebagai masyarakat masih awam terhadap produk yang overclaim. Karena masalah overclaim itu mungkin ada beda persepsi di masyarakat lanjutnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Karena gue sudah melindungi Sela Saukia itu kayak gimana. Gue sampai berantem sama... Saya itu ngebelain Kak Sela Saukia sampai berantem sama Dr. Richard Lee. Oh, jadi selama Kak Sela Saukia ini masih akrab sama Kak Niki, Kak Niki bakal selalu ngebelain Kak Sela Saukia nih sampai bela-belain berantem sama siapapun. Selama masih akrab. Ya. Coba bayangin, kalau misalkan tidak terjadi huru-hara ini, nggak bakalan kebongkar kan kedoknya Sela Saukia. Bener nggak? Nah, kadang aku heran gitu ya. Kalau giliran baik, berteman, walaupun salah dilindungin. Tapi giliran ada problem sedikit aja, dibongkar semua aibnya. Kadang capek gitu ya. Kalian sadar nggak sih? Dalam 1 bulan tuh Kak Niki tuh bisa mendapatkan lawan tuh 2-3 orang loh. Coba bayangin. Di bulan apa itu? Di bulan November terutama. Ya. Musuhnya ada Fadel, ada Rahman, ada siapa lagi tuh yang dia lawan. Terus muncul lagi siapa namanya? Isa Sega yang memang udah lama sih. Muncul lagi siapa? Sela Saukia, ya. Coba kalian bisa tebak nggak? Siapa lagi yang bakal diajak berantem sama Kak Nikita ketika masalah semuanya ini udah redup? Kalau film aku sih Iis Dahlia. Coba kalian bisa tebak gak? Siapa nih yang bakal diajak berantem sama Kak Nikita Mirzani berikutnya? Karena nih orang nih harus ada yang diberantemin tiap bulannya. Atau mungkin ketika namanya udah turun harus ada yang diajak berantem. Kalian sadar gak sih sama fenomena ini gitu? Terusin aja kalian kayak gitu. Manas-manasin orang yang lagi berantem. Yang terakhir, tak langsung mengumbar ke ranah publik, rupanya Doktif pernah mengutarakan ulasan ini langsung kepada owner hingga pabriknya. Jadi mungkin ada yang dari awal sebenarnya kasus ini muncul, bahkan Doktif langsung menghubungi pabriknya, jelas Doktif. Namun ternyata pernyataan Doktif ini tak diindahkan oleh pabrik maupun owner-owner skincare lainnya. Nggak ada tanggapan dari pabrik karena terlalu besar, ujarnya. Pada saat itu Doktif bukan siapa-siapa. Baik pada akhirnya setelah itu owner-owner skincare tapi juga enggan ada jawaban, tutur Doktif. Karena tak ada respon dari berbagai pihak, oleh sebab itulah Doktif membongkar ulasannya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya karena no respon, akhirnya keluar dan muncullah jadi nama-nama Doktif, tandasnya. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.